Ayo bikin sebuah kegiatan yang kayak kemarin tuh gimana sih Bre? Apa namanya? Kayak semacam pemikirannya tuh kan harus ada ide-ide kayak ya pemikiran panjang lah ya. Harus ada di situ proses ada yang setuju, nggak setuju dan lain-lain sebagainya. Tuh gimana cara nanggapinnya supaya acara tuh segede itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Di balik acara yang tahun 2020 ya. Ntar lah kita bahas 2020. Ide-idenya tuh aku rasa tuh ide tuh liar sih, bener. Kita juga nggak nyangka ya bakal ada BIC 4. Awalnya tuh bener, kami tuh cuma pengen anggota kita pengennya liburan ya. Kami kan kuliahan semua kan, nah kuliahan semua kan. Udahlah liburan yuk sekali. Kemana? Ke Bakmun. Tapi kita bikin tema nih Ki. Temanya apa? Bakmun sekali. Anggap ya Bakmun manggil kita, aku bilang kan. Manggil teman-teman biar ada beberapa KPL lain bisa ikut. Makanya sistem BIC pertama itu sistem undangan, cuma ada 15 KPL yang undang ya. 20. Jebol tuh sampai berapa KPL yang turun. Lanjutlah ke BIC 2, 3 gitu. Nah, intinya itu sih masih sejalan sih, nggak ada itu tuh nggak ada ya, nggak ada pemikiran yang pengen duit lah, pengen apa nggak ada. Sumpah kita nggak tahu apa-apa tiba-tiba lalu trending topik kayak gini sumpah. Apalagi BIC 3 ya, gila sih. Oke, berarti emang nggak diniatin buat dilanjutin ke event-event ke 1, 2, dan 3 begitu ya. Cuman yang kalau aku lihat sendiri ya, kalau ya meskipun aku terlibat di kegiatan tersebut, tapi kalau aku lihat sendiri itu kayak semacam akhirnya timbul spekulasi bahwa Tapak Borneo yang memberikan sebuah komunitas-komunitas lain yang memberikan jadinya kesannya Tapak Bina Bakmun begitu loh. Itu tanggapannya gimana? Ya benar. Banyak tuh ada beberapa rekan ya. Itu pengen buat acara di Bakmun kan. Semua chat ke aku nih, chat ke aku. Bang, kami buat acara ke Bakmun ya tanggal sekian. Lah, kok ke aku? Pikiran emang aku di kepala desanya atau pemikiran Bakmun? Bukan kan, aku bilangin izin deh ke desa aja, ke desa atau ke polisiannya bilang kan. Soalnya bang, Bakmun kan abang yang pegang bang, tapaknya kuasain bang. Nggak itu konsepnya juga sih ya. Mungkin karena kita sering, karena aku sering ke Bakmun juga, atau mungkin karena aku punya kenal orang Bakmun, orang sana. Jadi mereka berpikir kayak gitu ya. Lagi kan Bakmun itu 1, 2, dan 3 itu emang wow sekali ya. Jadi orang tuh berpikir tuh, oh Bakmun ini punya tapak nih, jadi harus izin tapak. Tapi nggak gitu konsepnya ya. Siapa saja, siapapun boleh pak acara di Bakmun. Nah bener tuh, karena aku pun dapet tuh kayak chat-chat kayak minta izin lah atas nama Tapak Borneo yang megang lah. Cuman kan kita mikirnya kayak lah ngapain izin ke kita gitu, itu Bakmun pun bukan punya kita, punya desa dan punya aset daerah setempat gitu loh. Kenapa harus izin ke Tapak sih gitu? Harusnya kan mereka izinnya ya sesuai prosedurnya gitu. Nah ini kita langsung bicara yang agak cukup sedikit sensitif ya sebenarnya. Kita bicara tentang yang tahun 2020 aja. Itu sebenarnya agak sedikit hot lah untuk dibahas ini karena seingat aku waktu itu terjadi sebuah komunikasi yang cukup fatal sebetulnya. Miskomunikasi yang cukup fatal dengan penyebaran isu digital dari grup-grup WhatsApp itu yang bikin sebuah kegiatan jadi kayak semacam headline itu hancur lah gitu, dan akhirnya masyarakat kita kan dengan mudahnya percaya begitu loh dengan adanya WhatsApp dan lain. Tuh cerita-cerita lah Bre, gimana sih situasi pada saat itu? Oh iya soal BC 3 ya, itu tuh emang trending sih, gila heboh banget tuh. Di semua grup WhatsApp malahan, semua grup WhatsApp yang berhubungan sama pendakian ya, ditanya-tanya tuh semua tuh. Aku nggak apa tuh, aku nggak ambil pusing tuh, aku nggak apa tuh. Itu aku tuh nggak mau bahas ya hari itu ya. Besoknya aku sama ketua tapaknya lama, Pedelius, kami ke ini Polsek Bonti ngantar laporan. Kami ceritain lah tuh, menjelaskan kan kejelasannya yang terjadi hoax tadi kan. Lalu si orang Bonti ini bilang gini, udah lagi suruh mereka yang ngomong nyebar hoax pertama itu minta maaf, klarifikasi kan. Setelah kami kirim rekaman dari Polsek Bonti, kirim ke orangnya itu tuh, sebarkan ke semua grup. Ujung-ujungnya orangnya minta maaf. Kan kasihan dia sendiri ya. Sebenarnya kronologis acara itu gini loh. Kita buka acara kan dari jam 12 sampai jam 9 ya gitu pada saat itu. Cuma di sore itu
Secara udah operat banget, udah 900-an, hampir 1000 ya. Terus datanglah nih Pak Camat sama sekcamnya, datang bertanya, ini gimana sih kok bisa ramai, bilang kan. Bukannya kemarin dibatasi, dibilang, iya Pak, nih Pak, terlalu ramai, bilang kan. Ditutup aja lagi, bilang tutup aja, ditutup di reisnya itu kan. Kalian sini kalian saja biar gak ada masalah, bilang kan. Terus ini juga ada tentara sih, tentara itu datang tuh bukan mau itu ya, bukan mau nangkap kita ya, bukan mau segala macam ya. Kalau emang tentara itu menangkap kita, polisi menangkap kita, atau mau bilang acara ilegal, kenapa tentara polisi itu ada di regis berfoto sama kami dan membantu kami untuk meriksa periksa suhu dan barang bawaan peserta gitu loh. Lucu kan? Nah, terus setelah jam 9 malaman itu, enggak sih, jam 8-an kali ya. Ada nih, ada seorang oknum lah ya, menyebar berita bilang acara BIC saya katakan ilegal, tidak sah, tidak dapat izin, bla 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 bla, macam bla 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 bla. Aku nggak tahu tuh, aku masih di bawah ya, masih di rumah Deki. Terus dikasih tahu sama anggota nih dari atas turun bang, ini bang, lah kok bisa gini kan, bilang udah lah nggak apa-apa. Terus kayaknya tuh heboh tuh berita tuh nyebar di seluruh WhatsApp tuh, berita hoax gitu. Dibilang besok pagi jam 8 ada inilah apa tuh, ada swab lah, ada mobil nunggu di bawah lah. Panik dong ya peserta, kita juga pasti panik kan. Aku bingung nih, sedangkan polisi ini masih sama aku di bawah ini, mau naik atas juga. Jam 2-an itu mereka udah heboh, turun semua kan. Lah, aku bilang udah serah sih. Sampai aku bilang mereka di atas, ya mau bertahan silakan bertahan, yang mau turun silakan turun. Intinya itu tidak benar, banyak yang turun kan. Turun besok paginya jam 7-8, gila sampah, sumpah minta ampun, banyak banget. Sampai kami bawah lagi, nggak ada tuh polisi, nggak ada penahanan. Intinya kesimpulan di BC3 itu semuanya hoax, nggak ada tuh yang kena corona lah, nggak ada yang bohong semuanya. Itu hoax. Itu mungkin oknum yang iri ya, yang iri, entah nggak bisa naik atau nggak bisa bersaing sama kita ya, nggak tahu juga ya, itu iri mungkin. Yang lucu tuh gini loh bre, ya nyebar hoax itu nggak pergi, nggak datang, malah enak-enak di rumah, tapi dengan santainya jadi hoax yang nggak jelas. Sumpah lucu banget. Bangsat iya lagi. Waktu iya ya, dia nggak berangkat ya waktu itu ya, dia di rumah ya. Nah iya, karena kemarin juga kalau nggak salah ya, ini yang saya alami secara pribadi sih. Waktu pas di BC3 tuh, kan aku datang waktu itu saat jam 3 atau jam 2 sore kalau nggak salah. Datang di lokasi waktu itu. Situasi masih kondusif tuh, dari jam-jam segitu tuh. Situasi masih kondusif, masih bisa dikontrol, dan orang yang datang pun ya tertib gitu kan. Antri di regis pun ya normal. Akhirnya aku naik jam 4 kalau nggak salah. Nah, ya benar kata lu tadi bre, yang bilang bahwa ada Polsek, ada TNI dan lain-lainnya. Karena pas aku naik waktu itu sama Pak siapa ya? Pak Juni kalau nggak salah, Pak Juni Polsek Bonti tuh. Nah, aku naik sama beliau padahal waktu itu, tapi beliau tidak menggunakan seragam, beliau menggunakan apa namanya, baju biasa lah, menyesuaikan waktu pada saat pendakian begitu kan. Gak mungkin juga dia pakai seragam dinas waktu pas mendaki, kan aneh juga. Akhirnya kita naik bareng gitu kan, nyantai-nyantai ngopi-ngopi bareng. Ya itu tadi, kita pun kaget di atas. Kita kan waktu itu kan nggak fokus dengan handphone kan, kita nggak tahu ada penyebaran hoax dan lain sebagainya. Nah yang lebih parahnya tuh provokasi waktu di atas tuh waktu itu ada provokasi juga dari pihak-pihak mana gitu, bilang kalau ada sebuah isu lah, bahkan ada pengecekan suhu dan akan ada reporter bahkan datang ke atas untuk meliput gitu. Dan yang gue salut hebatnya adalah gini, kita kan jatuh tuh di tahun 2020. Dalam waktu setahun, di 2000, nggak sampai setahun ya, 2021 Mei atau Juni gitu, kita udah angkat lagi tuh nama tuh. Nah itu yang gue salut dari tim-tim Tapak Borneo ya. Ya walaupun adalah beberapa anggota kita yang get out gitu, ya mungkin mereka punya pemikiran masing-masing, kita juga nggak bisa apa ya, nggak bisa melarang lah untuk mereka melakukan hal tersebut. Emang sih bener kata orang, kalau pohon tuh semakin tinggi tuh semakin sering diterpa angin tuh, benar adanya gitu.
kalau dilihat dari sisi kegiatan BIC nih ya, kegiatan BIC ini kan bisa dibilang sebuah kegiatan yang cukup mengundang antusiasme pegiat alam tuh luar biasa banyaknya yang ingin hadir begitu. Nah, apakah nanti di BIC 4 nih bakal ada kayak semacam mekanisme baru nih, Bre? C4 kayaknya nggak ada perubahan sih kita ya. Kita tetap kayak biasa sih. Nah, kayak biasa, terus kita datang, kumpul, registrasi. Cuma yang beda sekarang ini kita pakai batas jam, terus kita juga apa tuh regisnya bukan kita, ada warga setempat warlock, juga ada keamanan dari warlock juga. Jadi nanti itu mereka urus semua tuh, mereka atur semua. Jadi kan kalau kita yang regis kan mungkin bisa santai lah ya, bisa apa tuh, bisa ngaret lah jamnya apa semacam. Kayak sekarang nggak bisa deh. Sekarang ini dari jam 12 sampai jam 7 itu udah ada warlock buat jaga di regis. Jadi mereka yang ngatur semuanya. Pokok jam 7 tutup, tank nggak tahu. Terus ntar kan kita ada di atas tuh, di atas. Kalau kita bilang, udah penuh nih kayak di atas, ntar pakai tutup tuh, tutup, nggak bisa masuk lagi. Dan nggak ada yang bisa ngelarang mereka untuk nutup. Itu hak mereka, itu kampung mereka.